kayak anak kecil. Nangis. Kamu kan udah SMP, jangan kayak gitu. Ini sudah ada bukti ini loh. Dia bicara itu pintar banget, manipulatif. Terus dia juga sempat jampi saya itu. Tidak ada satu paksaan. Kalaupun terjadi paksaan, dia sangat bisa untuk melarikan diri, untuk tidak menghiraukan si Agus. Oke, fisik bisa dirubah, materi bisa dicari, tapi yang tulus tidak datang 2 kali. Jangan nyalawi. Agus nih bos, tamplek dong. Sosok Agus alias Iwas masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Bagaimana tidak, dari aksi tersangka Agus atas dugaan pelecehan seksual kini berkembang menjadi reaksi belasan wanita yang diduga menjadi korban Agus. Rabu pagi, Agus yang menggunakan baju tahanan menjalani proses rekonstruksi. Bersama pihak terkait, polisi Polda NTB lalu memulai menggelar reka adegan merangkai peristiwa yang terjadi. Rekonstruksi dimulai dari Taman Udayana, tepatnya di sisi utara. Agus memperagakan adegan bagaimana tiba di taman dan menghampiri korban, hingga Agus memperagakan percakapan singkat yang terjadi sebelum keduanya menuju homestay. Selain di Taman Udayana, rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka Agus alias Iwas juga dilakukan di sebuah homestay yang berjarak kurang lebih 10 menit dari Taman Udayana. Di kamar nomor 6 ini menjadi salah satu fokus utama rekonstruksi karena di tempat ini ada 2 versi cerita yang berbeda. Ruangan di dalam homestay itu sendiri itu ada 2 versi. Dari versi korban itu yang aktif adalah tersangka, tetapi tadi kita lakukan olah TKP yang aktif adalah versi korban. Lantas, apa sebenarnya detail 2 versi cerita yang berbeda menurut tersangka dan korban? Nah, nyatanya di lapangan itu adalah yang proaktif itu sampai 49 adegan itu adalah si perempuan tadi, dan tidak ada manipulatif apa segala macam, karena itu setelah disepakati di atas kendaraan, kemudian masuk di homestay itu, dan dia langsung membayar, si perempuan itu membayar. Tapi kenapa membayar 50.000? Ini menjadi pertanyaan. Kenapa dia tahu? Karena si perempuan ini bertanya, kira-kira berapa gitu. Dia bilang ya 50.000. Terus si Agus ini mengatakan bahwa saya akan ganti nanti gitu. Nah, setelah adegan itu dilaksanakan, maka setelah itu semuanya selesai gitu, terus kemudian ya dia minta uangnya kembali karena Agus menjanjikan untuk mengembalikan uangnya yang tadi dipakai untuk membayar homestay tadi. Tetapi si Agus mengatakan, saya tidak punya, kalau bisa saya minta dulu sama kamu barang 10.000, 20.000 untuk saya pakai pulang, nanti saya minta sama mama saya sebagai penggantinya. Terus si perempuan itu mulai marah. Dengan marahnya itu dia menelpon rekannya. Kita melihatnya bahwa tidak ada satu paksaan. Kalaupun terjadi paksaan, dia sangat bisa untuk melarikan diri, untuk tidak menghiraukan si Agus. Ya, jadi banyak hal-hal yang janggal. Dari versi tersangka itu, pihak korban lalu bereaksi. Ya, itu jelas sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta ya bagi kami dari pihak korban begitu, karena disebutkan bahwa dari suka sama suka tapi tiba-tiba bisa melapor itu kan karena merasa keberatan uangnya tidak diganti begitu. Ya, kalau kita pikir secara sederhana, untuk apa begitu ya korban memperjuangkan uang 50.000 yang belum diganti dan harus dibayar dengan kesulitan yang dihadapi oleh korban sampai saat ini, sampai menguras energi dan juga sangat menekan psikologis korban. Mencari titik terang kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka Agus alias Iwas sejatinya masih terus bergulir. Berdasarkan hasil rekonstruksi saat itu, polisi menemukan adanya fakta temuan adegan baru. Dari lokasi yang kita lakukan di dalam BAP
sebenarnya ada 28 adegan yang tertuang dalam BAP yang kita skenariokan. Tetapi saat ini berkembang di lapangan itu ada 49 adegan. Rekonstruksi kasus Agus diketahui dilakukan berdasarkan laporan korban berinisial MA yang melaporkan Agus karena diduga melakukan pelecehan seksual. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Di samping Islamic Center, betul. Apa yang terjadi? Nah, di situ saya ketemu sama si Agus ini. Saya tanya dia, ini Mas, apa maksudnya Mas ini bisa berada sama cewek ini? Bahkan Masnya ini naik ke motor si cewek ini. Di situ Mas Agus ini bersikeras. Dia bilang ke saya cuma minta tolong Mas. Apa saya nggak boleh minta tolong ke cewek? Ya nggak bisa gitu dong Mas. Ini kan di taman kan banyak cowok, banyak pedagang. Kenapa nggak minta tolong ke sana? Kenapa harus cewek? Bahkan kamu menaiki motor si cewek gitu. Setelah saya bawa si korban ini ke salah satu minimarket. Di situ saya interogasi korban. Lalu dia bilang saya sudah dibawa ke homestay dan diperkosa. Nah, nggak ada obrolan tambahan di situ, langsung saya bawa ke Polda NTB. Dalam perjalanan itu korban ini ketakutan, nggak berani buat ngelapor karena nggak punya bukti. Ya di sisi lain saya mengharapkan hasil visum, makanya saya berani untuk melaporkan. Lalu benarkah Agus diduga melakukan perbuatan dugaan pelecehan seksual dengan sebuah ancaman? Tidak ada, Pak. Saya berani sumpah tidak ada ancaman, Pak, gitu. Ancaman seperti apa, Pak? Kan dia bisa ngelawan, dia bisa semua-muanya, Pak. Dia normal, sedangkan saya kayak gini, Pak. Itu juga sempat jampi saya itu. Di mana bacain mantra. Saya nggak tahu itu mantra apa, soalnya itu pakai bahasa apa saya nggak tahu.